Sebelum memulai pembelajaran, alangkah baiknya kita berdoa terlebih dahulu. Berdoa mulai. Berdoa selesai. Halo anak-anak, kita masuk ke pembelajaran akuntansi keuangan ya. Ibu sudah membagikan link absensi di WA group ya. Sudah terbuka linknya? Sudah. Silahkan diisi. Oke, sudah selesai belum? Sudah. Kalau sudah, silahkan simpan kembali handphonenya. Anak-anak ibu kelas 12 AK2 ya. Kita belajar tentang akuntansi keuangan di materi kas kecil ya. Minggu kemarin kita sudah belajar tentang akuntansi keuangan ya. Ada yang masih ingat nggak tujuan dibentuknya kas kecil? Ada yang mau menjawab? Saya, Bu. Ya, silahkan Devin. Nah, untuk tujuan dibentuknya dana kas kecil itu ada 5. Yang pertama untuk membayar pengeluaran yang jumlahnya kecil. Terus yang kedua untuk membayar pengeluaran yang sifatnya mendadak. Yang ketiga untuk keperluan pembayaran yang jumlahnya kecil. Terus yang keempat untuk membantu kelancaran kegiatan pimpinan. Dan yang terakhir untuk membantu administrasi kantor atau sekretaris. Ya, terima kasih. Yang kedua, sebutkan dan jelaskan metode pencatatan dana kas kecil. Siapa yang mau menjawab? Saya, Bu. Ya, silakan Mbak Nafisa. Sistem dana ada 2. Yang pertama ada sistem dana tetap dan yang kedua ada sistem dana tidak tetap. Untuk sistem dana tetap adalah metode pembukuan kas kecil yang dimana jumlah rekeningnya tidak berubah-ubah tetap. Yang kedua, sistem dana tidak tetap adalah dana yang dibentuk berubah-ubah sesuai dengan kebutuhan yang dimiliki oleh perusahaan. Terima kasih buat Kak Nafisa. Berarti semuanya masih ingat ya materi minggu kemarin, minggu lalu tentang pencatatan dana kas kecil. Nah, untuk pertemuan sekarang kita masuk ke materi yang baru ya, yaitu materi yang barunya pemeriksaan saldo fisik kas kecil dan selisih dana kas kecil. Ada 2 materi untuk pertemuan sekarang, yaitu pemeriksaan saldo fisik kas kecil dan selisih dana kas kecil. Tujuan pembelajaran, ada yang mau membantu Ibu untuk membacakan tujuan pembelajaran? Ya, Bu. Ya, silahkan. Tujuan pembelajaran melalui pendekatan saintifik menggunakan modal pembelajaran problem based learning, peserta didik diharapkan dapat 1. Menerapkan prosedur pemeriksaan saldo fisik kas kecil dengan tepat, jujur, disiplin, dan tanggung jawab. 2. Menganalisis selisih dana kas kecil dengan tepat, jujur, disiplin, dan tanggung jawab. 3. Melakukan perhitungan fisik dana kas kecil dengan cermat, jujur, disiplin, dan tanggung jawab. 4. Membuat pencatatan selisih dana kas kecil dengan cermat, jujur, disiplin, dan tanggung jawab. 5. Menyusun berita acara pemeriksaan saldo fisik kas kecil dengan tepat, jujur, disiplin, dan tanggung jawab. Ya, terima kasih Rifkin sudah membacakan tujuan pembelajaran kita hari ini ya. Nah, aspek penilaian ya. Aspek penilaian yang akan Ibu nilai dari kalian itu ada 3. Yang pertama aspek sikap, yang kedua aspek pengetahuan, dan yang ketiga aspek keterampilan. Untuk sikap, Ibu menilai kedisiplinan kalian selama pembelajaran ya. Yang kedua, kejujuran kalian saat mengerjakan tugas. Yang ketiga, tanggung jawab kalian dalam menyelesaikan tugas. Dan yang keempat, rasa ingin tahu kalian saat mengerjakan tugas ya. Silakan nanti saat pembelajaran sikapnya ya sama Ibu tetap dinilai dan diperhatikan. Yang kedua, pengetahuan. Di sini Ibu untuk pengetahuan menilai dengan tes tulis ya. Tes tulis nanti kalian dinilai dengan diberikan soal berbentuk tes tulis. Terus yang kedua, keterampilan ya. Untuk keterampilan juga di sini Ibu akan memberikan soal unjuk kerja yang nantinya akan kalian kerjakan bersama kelompok kalian. Nah, model pembelajaran yang akan kita gunakan pada pertemuan sekarang yaitu problem based learning. Apa itu problem based learning itu?
harus kalian pecahkan bersama kelompok. Nanti ibu membagi kelompok, ya silakan nanti kalian berdiskusi untuk memecahkan masalah tersebut dan memberikan solusinya. Ya, dan pendekatannya pendekatan saintifik. Nah, sebelum ke materi ya, coba menurut kalian mengapa perusahaan harus melakukan pemeriksaan saldo fisika kecil? Ada yang tahu? Ya, coba Adhan. Untuk menjaga validitas dan kredibilitas perusahaan termasuk informasi keuangan yang dilakukan dengan secara rutin disebut audit. Audit dibagi menjadi dua, audit internal dan audit eksternal. Ya, terima kasih Adhan untuk jawabannya. Ya, untuk mengawali pembelajaran kita, Ibu akan menayangkan sebuah video tentang pemeriksaan saldo fisika kecil. Ya, silakan semuanya untuk menyimak video yang akan Ibu tampilkan. Tentang materi pemeriksaan saldo fisika kecil. Masalah apa yang ditemui dalam pemeriksaan saldo fisika kecil? Saya Bu, Ya, apa? terjadi perbedaan antara jumlah uang dengan catatan pembukuan. Nah, itu ya. Silakan untuk membentuk kelompok sesuai dengan yang Ibu bagikan di grup WhatsApp. Ya, silakan. Coba Ibu cek kelompok 1 mana? Ya. Kelompok 2? Ya. Kelompok 3? Ya. Kelompok 4? Kelompok 5? Nah. Ini soal yang harus kalian diskusikan. Yang bisa dipahami bisa pakai kolom ya. Yang ada sudah ya, diskusinya sudah ya. Sudah selesai kan? Nah, Ibu minta dari masing-masing kelompok perwakilannya cukup 2 orang saja untuk mempresentasikan hasil diskusinya ya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Kami dari perwakilan kelompok 2 akan mempresentasikan hasil diskusi kami. Untuk pertanyaan nomor 1, mengapa perusahaan harus melakukan pemeriksaan saldo fisika kecil? Jawabannya, untuk memastikan jumlah pencatatan dalam buku sesuai dengan jumlah fisik yang tersedia. Nomor 2, ada kalanya praktik pemeriksaan tidak selalu menghasilkan hasil yang sama, melainkan sering terjadi perbedaan antara jumlah uang dengan catatan pembukuan. Dari kasus tersebut, kenapa bisa dalam pemeriksaan kas kecil timbul selisih kas? Jadi jawabannya, dari kasus tersebut penyebab terjadinya selisih kas kecil karena adanya kesalahan menginput nominal dari setiap jenis transaksi pemasukan ataupun pengeluaran. Nomor 3, bagaimanakah perlakuan terhadap selisih kas kecil pada akhir periode? Jawabannya, 1. Jika kesalahan pencatatan jurnal terlalu besar, ayat koreksinya ditulis di sisi yang berlawanan sebesar kelebihan. 2. Jika kesalahan pencatatan jurnal terlalu rendah, ayat koreksinya ditulis di sisi yang sama sebesar kekurangannya. 3. Jika terjadi selisih lebih pada dana kas kecil, jurnalnya debit kas kecil dan kreditnya selisih kas kecil. 4. Jika terjadi selisih kurang kas kecil, jurnalnya debit selisih kas dan kredit kas kecil. 4. Apa dampak selisih kas yang tidak diatasi? Jawabannya, jika terjadi
Apabila tidak diatasi, maka akan berdampak pada laporan keuangan yang tidak bisa mencerminkan keadaan keuangan yang sesungguhnya. Jadi antara bukti fisik dengan laporan akan berbeda. Sudah untuk kelompok 2 mempresentasikannya? Sudah. Nah, silakan dari kelompok yang lain ada yang mau menanggapi? Ya, dari kelompok berapa ini? Dari kelompok 4, silakan. Apakah sangat perlu untuk melakukan pemeriksaan saldo kas kecil? Jika perlu, berikan alasannya. Izin menjawab, tentunya sangat perlu. Alasannya untuk memastikan jumlah pencatatan dalam buku sesuai dengan jumlah fisik yang tersedia. Ada lagi yang mau bertanya? Tidak ada, cukup. Ya, terima kasih untuk kelompok 2, silakan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Coba ya, ada yang bisa menyimpulkan pelajaran ya, Pak Ija silakan. Kesimpulannya adalah selisih kas tebing artinya saldo berkas yang lebih kecil daripada jumlah uang tunai yang sebenarnya. Sedangkan selisih kas kurang artinya saldo berkas yang lebih besar daripada jumlah uang tunai yang sebenarnya. Ya, terima kasih untuk Erika dan Faida yang telah membuat kesimpulan untuk pembelajaran kita hari ini. Apa yang kalian dapatkan dari pembelajaran kita hari ini? Ya, Rizka, kenapa? Bisa melakukan pencatatan selisih kas kecil dan bisa membuat berita acara pemeriksaan saldo fisik kas kecil. Ya, nah, Ibu di sini ada kita bermain kuis dulu ya. Bermain kuis dulu untuk mengetahui sejauh mana nih pemahaman kalian terhadap materi yang sudah kita pelajari hari ini ya. Faisal yang satu, Haifal yang kedua, yang ketiga Azhar ya. Semuanya dominan laki-laki. Bisa ditutup kembali aplikasi Quiziznya ya. Nah, alhamdulillah pembelajaran kita hari ini ya dari awal sampai akhir sudah kita laksanakan. Nah, untuk pembelajaran minggu depan ya, kita masih dalam materi pemeriksaan saldo fisik kas kecil. Yaitu bagiannya untuk minggu depan itu untuk mengerjakan LKPD yang pengetahuannya. Ya. Kita akhiri pembelajaran kita hari ini. Silakan untuk HM untuk mengakhiri pembelajaran kita untuk memimpin doa ya. Baik, sebelum mengakhiri pembelajaran, alangkah baiknya kita berdoa bersama-sama. Doa dimulai. Doa selesai. Beri salam. Assalamualaikum warahmatullahi